kiranya bukan konsumsi publik untuk bisa terekam di sini. Insya Allah ini sampaikan nanti untuk rekamannya. Bentar ya Pak Anwar, kita Iya Pak, monggo. cek dulu untuk rekamannya. Oh Mas, Duh, kita buka anu dulu webinar si aku. Sambil ngecek rekaman yang ada di YouTube nggih, Pak Mar. Nah, ini sinyalnya semoga lancar ya. Oh, sambil ngecek di YouTube nggih. Ya, enggak harus Pak Anwar, saya aja Harus ya. apa-apa, ya. Oh, nggih. Ini belum masuk soalnya. Sinyalnya excellent tapi belum masuk. Oh, ini sudah bisa. Alhamdulillah. Mas sambil ngecek di YouTube ya. Boleh. Anunya ya. Ini saya pastikan agar di YouTube juga lancar. Semoga nanti ini juga semuanya bisa terdengar dengan baik dan lancar. Oke, sudah bisa on. Semoga tidak ada gangguan. Izin saya buka ya, Pak Anwar. Nggih, monggo Pak. Silakan Pak Adi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Anwar sebagai pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan buat kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di onedumain.com pada kesempatan siang hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum penyampaian materi oleh Pak Anwar, ini saya perkenalkan sedikit tentang onedumain.com. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan onedumain.com. Ini ada peserta yang melalui Microsoft Teams dan ada yang di YouTube. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kami persilahkan dengan raise hand. Nanti kami hidupkan mikrofonnya dari sini. Yang dari YouTube boleh mengetik di kolom komentar atau di live chat. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi takut lupa, itu langsung bisa diketikkan di chat di Microsoft Teams. Ya. Ini profil kami di onedumain.com. Bapak Ibu bisa masuk ke onedumain.com ya, Bapak Ibu. Nanti di sini ada profil kami tentang onedumain.com sampai apa itu onedumain.com, jenis kegiatan kami, kemudian testimoni peserta, kegiatan-kegiatan kami, dan kalau Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai pemateri, ya, misalnya ingin menjadi pemateri berikutnya, ini tinggal klik daftar. Nah, nanti akan masuk ke formulir yang kami kelola dan kami akan sesegera mungkin untuk menghubungi Bapak Ibu agar bisa berbagi di onedumain.com. Kemudian kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara di onedumain.com juga kami arsipkan di bagian blog ini ya, Bapak Ibu, ini home, ini blog ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian blog ini, banyak informasi kegiatan yang telah terselenggara di onedumain.com, termasuk administrasi kegiatan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan kami, kemudian lupa belum mengunduh administrasinya, belum merekam atau tidak punya rekamannya, ingin memutar kembali ya rekamannya, itu di blog ini tadi sudah tersedia ya, sudah tersedia semua. Nah, setiap kegiatan mulai dari awal sampai akhir insya Allah tidak ada yang terlewat. Nah, jika di sini ada yang kesulitan untuk menemukan, itu nanti bisa menghubungi kami untuk kami bantu untuk menemukannya ya. Yang pasti di sini sudah tersedia semua.
Sebagai contoh ini kegiatan terbaru yang kemarin baru selesai. Ini tinggal klik bagian gambar atau di judul, nanti akan masuk ke halaman atau posting di mana tempat informasi lebih lengkapnya tertuang di situ. Nanti seperti sertifikat, undangan, daftar peserta, dan sebagainya juga bisa diunduh di sini. Walaupun secara umum kami juga menginformasikan dalam grup. Tapi kalau tautan dalam grup itu kadang kalau sudah terlalu lama itu sudah kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Tapi untuk di bagian ini akan kami simpan semaksimal mungkin agar tidak hilang ya, agar tidak hilang. Semoga cloud di sini yang ada di Drive dan Drive online itu tidak bermasalah sehingga bisa untuk diunduh kembali. Namun demikian, Bapak Ibu harap untuk mengunduh agar tidak hilang. Ya. Nah ini di bagian bawah ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah sudah tersedia semuanya. Nah ini undangan, daftar, kemudian rekap daftar hadir, sertifikat, dan rekaman kegiatan juga kami sediakan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu, sedikit pengantar dari kami. Nanti jika ada informasi yang belum jelas akan kami sampaikan dalam grup. Untuk daftar hadir, ya Bapak Ibu sekali lagi untuk daftar hadir, nanti akan kami buka setelah kegiatan selesai, akan kami informasikan bersama mengirim rekaman ke grup. Jadi apabila Bapak Ibu belum sempat mengisi daftar hadir, jangan khawatir karena memang belum kami bagikan atau belum kami buka. Ya. Nanti akan kami buka setelah selesai kegiatan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menanyakan daftar hadir. Nah ini di sini memang sengaja belum kami buka. Itu sedikit pengantar dari kami. Silahkan ini dilanjut oleh Pak Anwar. Monggo Pak Anwar dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Pak Anwar, karena kalau saya memperkenalkan takut salah-salah, profilnya luar biasa ini Pak Anwar dari Bondowoso. Silahkan Pak Anwar. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Saya guru kelas 6 di UPTD SPF SDN Pecalwangan 1, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo, namun dinasnya di Kabupaten Bondowoso. Terawal saya mengucapkan dahulu yang saya hormati Pak Wahyu Saryadi beserta tim On Edumain. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru beserta Diklat mengolah nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, Microsoft Excel merupakan salah satu software pengolah angka di mana kita bisa memanfaatkan software pengolah angka tersebut untuk mendukung aktivitas kita yaitu sebagai guru. Nah, selain menggunakan Microsoft Excel, Bapak dan Ibu guru juga bisa menggunakan software pengolah angka yang lainnya, mungkin seperti WPS Spreadsheet, LibreOffice Calc, dan lain-lain. Ataupun yang menggunakan online juga bisa, yang penting spreadsheet seperti itu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mari kita mulai pendidikan dan latihan pada hari ini. Semoga apa yang kita lalui bersama ini bermanfaat dan bisa mendapatkan apa yang nanti kita pelajari bersama. Baik, Bapak dan Ibu guru, saya izin share. Pak Wahyu Saryadi, izin share screen. Silahkan Bapak. Silahkan Bapak. Nggih. Baik, Bapak dan Ibu guru, sekarang saya sudah
menampilkan layar screen laptop saya. Baik, Bapak dan Ibu guru, sebenarnya dengan menggunakan software pengolah angka, kita bisa mengolah nilai siswa dengan mudah ya. Insya Allah mudah ya. Tinggal kita pelajari cara-caranya bagaimana. Nah, ini saya sudah membuat pengembangan dari Microsoft Excel atau WPS Spreadsheet untuk mengolah nilai siswa. Nah, Bapak Ibu guru, di bagian sheet di sini, di sheet SD ya. Di sini di awal aplikasi ini ada sheet SD, artinya sumber data. Nah, di nama sekolah saya zoom. Nah, di sini nama sekolah kita, kemudian tempat sekolah bisa menggunakan nama desa atau kecamatan atau kabupaten ya. Kemudian nama kepala sekolah. Di sini bisa kita menggunakan kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, terserah. Nanti yang ada di data di bawah tanda tangan seperti itu. Kemudian NIP kepala sekolah. Kemudian di samping ini merupakan alternatif jika misalkan kepala sekolah kita itu selama semester yang berjalan ternyata dimutasi atau digantikan dengan kepala sekolah yang lain, bisa menggunakan di kolom yang sebelah kanan. Nanti tinggal kita mengubah caranya di form-formnya di belakang. Kemudian nama kita di sini yaitu nama guru. Kemudian sebagai guru kelas, NIP, kemudian kelas berapa dan semester berapa. Kemudian ini ada kolom KKM. Misalkan saya isikan 65 sebagai contoh di sini. Kemudian di sebelah kanan ada nama siswa. Ada nama siswa. Nah, di sini kita bisa meng-entry atau memasukkan data nama siswa-siswi kita sebanyak berapa. Di sini sudah disediakan ada 28. Kemudian di sini ada yang nama diperpendek, ini untuk jika kita ingin menampilkan singkatan nama siswa, misalkan pada format penilaian yang kolom namanya itu sempit karena terlalu panjang lebarnya terlalu lebar ya, terlalu panjang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan nama yang di samping kanan. Kemudian ini NISN ya. NISN siswa kita. Kemudian di sebelah kanannya lagi, saya kecilkan terlebih dahulu. Di sini ada data tematik, Bapak Ibu. Ini fungsinya sebagai sumber data kita. Sebagai sumber data kita untuk nanti dimasukkan ke format-format di sheet-sheet yang di belakang ini. Mulai dari nama tema. Nah, karena ini masih menggunakan kurikulum 2013, jadi ada tema. Ada tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Kemudian nama-nama temanya, nama-nama subtemanya di sini. Karena saya mengampu di kelas tinggi. Nanti ya, jika kelas rendah nanti bisa disesuaikan, bisa kita ganti, kemudian rumusnya kita di belakang bisa kita ubah. Kemudian di sini ada evaluasi. Ada hari, kemudian tanggal evaluasinya, kemudian tanggal perbaikannya, ada PTS. PTS misalkan beberapa tema yang diujikan di penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester, dan di sini paling belakang sendiri adalah saya membuat tanggal nilai harian. Di sini tanggalnya saya sisipkan di format penilaian untuk nilai tugas pada akhir tema. Jadi saat kita menyetorkan nilai kepada kepala sekolah, nah ini tanggal inilah yang kita gunakan di bawah format penilaian nilai tugas dan keterampilan. Kemudian bagi yang mengampu
mata pelajaran selain tematik di sini juga disediakan Bapak Ibu. Misalkan mengampu matematika, jika mengampu bahasa muatan lokal dan mata pelajaran yang lain bisa diganti di sini. Tinggal kita menggunakan sheet-sheet yang tersedia di sini Bapak Ibu. Misalkan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris bisa diubah, kemudian di belakang bisa kita ubah juga. Nah, ini baru di sumber data Bapak Ibu. Nah, ini saya menyediakan judul-judul format. Jadi dari format sheet-sheet ini ke belakang Bapak Ibu, jadi bisa diubah otomatis jika ada perubahan di sini di bagian depan. Kemudian ada tanggal rapot saya sediakan di sini. Nanti saya terangkan di setelah kita menuju sheet-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang saya hormati, untuk mengambil nilai siswa kita mengambil nilai dari hasil pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas setiap harinya. Nah, itu kita masukkan ke dalam nilai tugas dan keterampilan. Kemudian setelah beberapa tema kita sudah menjalani, maka kita akan dihadapkan dengan penilaian tengah semester. Misalkan 2 bulan atau sampai 3 bulan kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Nah, itu juga hasil dari penilaian tengah semester itu kita juga gunakan sebagai bahan kumulatif dari untuk mendapatkan nilai akhir dari sebuah kompetensi dasar muatan pelajaran atau mata pelajaran. Kemudian ada nilai evaluasi, yaitu dari kita menyelesaikan satu subtema atau per tema bagi Bapak Ibu guru disesuaikan. Kemudian nilai PAS atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Itu beberapa nilai yang nantinya diolah menjadi nilai akhir kompetensi dasar dan nanti digabungkan menjadi nilai akhir muatan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu guru, kita langsung masuk ya ke sheet yang berwarna abu-abu. Sheet yang berwarna abu-abu ini. Nah, saya namakan T1 artinya muatan pelajaran 1, misalkan muatan pelajaran PPKN. Kemudian ada T2. Jadi di sini T2 adalah untuk muatan pelajar. Oh maaf, T1 ini untuk ya PPKN ya. Kemudian T2 bahasa Indonesia. Jadi ini kumpulannya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia T2. Kemudian T3 untuk muatan pelajaran ketiga. Misal kalau kelas tinggi 456 itu IPA, kelas rendah 1 2 3 itu matematika. Kemudian T4 untuk muatan pelajaran keempat yaitu IPS, dan T5 yaitu SBDP. Kalau di kelas rendah T4 adalah SBDP dan T5 adalah PJOK. Nah, Bapak Ibu, di T ini saya terangkan untuk T1, T2 dan T5 bisa mengikuti. T1 ini PPKN Bapak Ibu. Jadi di sini ada format namanya judulnya nilai tugas. Nah, nilai tugas ini bisa kita ubah di sumber data jika kita punya judul lain untuk format penilaian kita sendiri. Bisa diubah di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau diubah di depan berubah semua ke belakang, sampai di sini juga berubah. Gitu. Nah, ini nama sekolah dari depan tadi semuanya juga berubah. Tema juga berubah, kemudian muatan pelajarannya juga berubah mengikuti di sumber data di depan di sini. Kemudian saya terangkan untuk nilai tugas. Di nilai tugas ini ada 2, saya formatnya nilai pengetahuan dan nilai keterampilan Bapak Ibu. Nilai pengetahuan, misalkan kita dalam satu subtema itu beberapa kali mengambil nilai, kita masukkan di sini Bapak Ibu. Nilai tugas yang kita pilih siswa kita masukkan di sini. Misalkan dalam satu tema kita sudah
7 atau 8 atau 9 kali kita atau 10 kali terserah Bapak Ibu guru dalam mengambil nilai, kita bisa masukkan di kolom di sini. Tadinya kita ketik di sini seperti itu. Kemudian untuk keterampilan di sini kita dibagi jadi 3 Bapak Ibu, ada kinerja praktik, kemudian kinerja produk dan proyek. Di sini di format yang saya buat ada 3 jenis penilaian keterampilan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada KD 4.2 sama dengan titik 2 ya nilai keterampilannya. Di sini ada nilai 91, saya besarkan. Ada nilai 91, kemudian ada nilai 90 dan ada nilai 80. Nah, di sini rata-rata, ada judul tabel rata-rata. Tetapi nilainya mengapa 91? Nah, sebenarnya dari nilai keterampilan itu untuk satu jenis penilaian keterampilan diambil nilai yang tertinggi dari satu siswa ini yang bernama Andin, nilai tertingginya 91, maka nilai rata-ratanya menjadi 91. Kemudian di bawahnya nilai tertingginya 90, maka di sini 90. Jika kita punya nilai dari nilai keterampilan yang berbeda, misalkan dari proyek atau produk yang misalkan di sini saya isikan Bapak Ibu, misalnya nilainya 70. Nah, ini Bapak Ibu rata-ratanya sudah berubah. Mengapa berubah? Karena yang tadi diambil dari praktik itu 91. Nah, yang di rata-rata adalah nilai keterampilan 91 dan 70. Jadi ini yang di rata-rata sehingga dapat nilai 81. Kemudian jika di sini kita ambil lagi misalkan ya, mengambil nilai keterampilan, kemudian nilainya yang kedua adalah 80. Tentu nilainya yang di rata-rata adalah yang tertinggi dari produk, yaitu 91 dan 80. Misalkan coba kita hapus yang 70, tidak akan berpengaruh ke rata-rata ini. Kita hapus ya. Tidak akan berpengaruh. Mengapa? Karena nilai tertingginya adalah 80. Di sini kan tadi 70. Seperti itu. Nah, itulah pengambilan nilai untuk nilai keterampilan pemrosesan nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya coba hapus ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ini baru satu tema Bapak Ibu, yaitu tema 6. Jadi di format di samping ini ada tema 7 Bapak Ibu ya. Tema 7, kemudian tema 8 dan tema 9. Ini ada 4 tema di semester 2. Misalkan Bapak Ibu di semester 1 itu ada 5 tema, jadi nanti bisa menambah, mengkopikan salah satu ini ya di bagian akhir seperti ini, dikopikan ke samping di sini, tinggal nanti menyesuaikan untuk rumusnya ini disesuaikan kembali di depan. Jadi ini sama untuk nama H4, SDH4 di sini juga sama SDH4. Jadi tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu, tinggal dibuat, di-copy ke sebelah di sini. Di kolom sebelah. Misalkan kita akan menghadapi tahun pembelajaran 2022-2023 di semester 1 tahun pembelajaran tahun depan. Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan. Di bagian bawah ada kolom ada tempat untuk nama di sini. Jadi kita bisa mengubah di bagian depan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengubahnya di depan. Ini ada beberapa yang tidak sesuai, jadi kita bisa diganti di sini. Misalkan kita kopikan rumusnya, kita taruh di sini Bapak Ibu. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai, sudah sama. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah menjelaskan nilai tugas. Untuk T2 sama dengan T1.
Jadi di sini khusus untuk bahasa Indonesia. Nah, perlu saya jelaskan kembali di sini, misalkan di bahasa Indonesia T2 di nilai keterampilan ada dalam satu tema ternyata ada 2 KD yang dibelajarkan kepada siswa. Jadi sama saja nanti hasilnya. Jadi di sini akan menghitung KD yang bersangkutan. Di sini ada KD 4.7 2 kali yang diambil nilainya. Jadi 65 dan 70. Maka yang diambil adalah nilai tertingginya yaitu 70. Misalkan kita mengubah di sini jadi 80, otomatis sini juga berubah Bapak Ibu. Jadi ambil nilai tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena masih satu jenis penilaian keterampilan yaitu praktik. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan untuk nilai tugas. Kemudian kita masuk ke ini ya. Oh ya, ada yang lupa Bapak Ibu, ada nilai tugas untuk mata pelajaran. Di sini saya namakan TM untuk nilai tugas matematika. Kemudian nilai mata pelajaran yang lain. Di sini saya mengempu juga pembelajaran mata pelajaran bahasa Madura. Jadi saya namakan TBM. Mungkin ada bahasa Inggris jadi dinamakan TBI dan sesuai selera Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke evaluasi Bapak Ibu atau penilaian harian, yaitu di mana dilakukan setiap kita menyelesaikan satu subtema. Nah, sheet yang berwarna kuning Bapak Ibu, 61, sheet 61 maksudnya adalah tema 6 subtema 1. Di sini dalam satu kali evaluasi saya membuat 3 sheet Bapak Ibu. Jadi 61 artinya tema 6 subtema 1, P61 artinya perbaikan atau pengayaan tema 6 subtema 1, sedangkan NSR 61 artinya nilai setelah remedi atau nilai setelah perbaikan tema 6 subtema 1. Jadi satu evaluasi ada 3 sheet Bapak Ibu yang harus kita informasikan atau kita setorkan kepada kepala sekolah untuk meninjau perkembangan siswa di dalam kelas. 61, baik Bapak Ibu, analisis evaluasi misalkan. Nanti kalau punya judul seperti biasa kita mengubahnya di sumber data di awal Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah sesuai jumlah siswa karena di depan di SD ada 13, andainya kita menambah misalkan, maka di sini sudah otomatis berubah menjadi 14. Bapak Ibu, ini ada format penilaian evaluasi atau penilaian harian. Saya membuatnya Bapak Ibu di sini misalkan KD-nya seperti ini ya, 3.2 untuk PKN, kemudian Bahasa Indonesia 3.7, kemudian IPA 3.2, IPS 3.4, dan SPDP 3.2. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tempat kita untuk menaruh atau meletakkan jawaban benar dan jawaban salah siswa. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah berhadapan dengan format evaluasi ini? Yang pertama kita harus benarkan dulu Bapak Ibu, pastikan KD-nya sudah benar. PPKN ya sampai SPDP sudah benar. Kemudian di isian, bentuk soal isian, kemudian uraian juga harus sudah benar. Kemudian di kolom nilai akhir evaluasi juga sudah harus benar. Kalau sudah benar sesuai pemetaan KD, kemudian kita membuka Bapak Ibu. Di sini ada baris yang saya sembunyikan. Mengapa disembunyikan? Agar tidak tampil saat saya mencetak analisis evaluasi ini. Jadi saya buka Bapak Ibu ya. Jadi caranya di blok dulu seperti ini. Kemudian diklik kanan. Kemudian unhide seperti ini. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Nah, di bawah ini ada nama-nama muatan pelajarannya Bapak Ibu. Sudah ada nama-nama muatan pelajarannya. Jadi ini harus sama Bapak Ibu dengan yang ada di atasnya. PPKN dengan PPKN, Bahasa Indonesia dengan Bahasa Indonesia harus sama. Kemudian baris kompetensi dasar atau baris KD di sini juga harus sama dengan yang di atasnya. Di baris atasnya 3.2 maka di bawahnya juga harus 3.2 Bapak Ibu. Ini harus sama. Nah, misalkan saya
evaluasinya ada soal pilihan ganda berjumlah 10, kemudian isian 5, kemudian uraian 5. Misalkan Bapak Ibu berbeda jumlahnya bisa menambahkan, bisa memodifikasi untuk nilai evaluasinya. Pastikan yang pertama di sini sama dengan yang di atasnya. Dengan yang di samping juga harus sama Bapak Ibu. Jangan sampai di sini PPKN, kemudian di sini PKN. Tentu tidak sinkron. Kalau kita ubah jadi PKN, misalkan PKN, maka nilainya sudah hilang Bapak Ibu di sini. Sudah hilang. Jadi kita harus samakan dengan yang di kiri, samping kiri, PPKN, maka di sini juga PPKN Bapak Ibu. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita sama sesuai dengan pemetaan KD, kemudian baris muatan sama baris kalinya sudah sesuai, maka kita tinggal tutup kembali Bapak Ibu. Di blok, menekan kontrol di keyboard seperti ini, kemudian klik kanan, pilih hide atau kita sembunyikan. Kemudian Bapak Ibu, saya juga membuat ini menyediakan letak poin atau distribusi poinnya. Pilihan ganda 1 soal benar 1, kemudian isian 2, sedangkan uraian disesuaikan dengan skor Bapak Ibu di tempat masing-masing. Misalkan menggunakan 3. Jadi di sini harus 3 Bapak Ibu kalau menggunakan 3. Misalkan jika di atas 3 maka di bawah juga ikut diubah 3 Bapak Ibu. Misalkan saya ubah dulu ya Bapak Ibu contohnya ya. Saya ubah 3. Kita ubah semuanya sampai di sini 3. Setelah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita blok distribusi poinnya. Kemudian kita kopikan atau pastekan di sini. Di tempat kita untuk meletakkan koreksian kita di nilai halirnya. Otomatis Bapak Ibu kalau sudah benar semuanya maka di sini 100 semua. PPKN 100, Bahasa Indonesia 100, IPA 100, IPS dan semuanya 100. Kemudian Bapak Ibu, misalkan kita mengoreksi satu anak nilai evaluasinya misalkan nomor 3, soal nomor 3 di sini salah, maka kita memberikan nilai 0 untuk soal tersebut. Otomatis di sini bahasa Indonesianya sudah berkurang Bapak Ibu. Sudah berkurang. Kemudian misalkan nilai bahasa Indonesia kembali salah untuk isian, kita kasih 0. Kita kasihkan 0 di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita kasihkan 0. Nilainya sudah memerah Bapak Ibu. Kenapa memerah? Karena nilai ini sudah di bawah KKM Bapak Ibu. Di sini KKM-nya ya, sesuai dengan yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi sudah merah. Ya. Kemudian misalkan PPKN di uraian mendapat poin 2 untuk soal nomor 16. Oh ya, mohon maaf saya keliru meletakkannya. Nah, nilainya 86. Jadi Bapak Ibu setelah memasukkan koreksian nilai evaluasi siswa, di sini sudah langsung menghitung Bapak Ibu. Sudah langsung menghitung nilainya. Jadi kita tinggal meletakkan di nilai muatan pembelajaran yang kita tampilkan di nilai evaluasi. Misalkan saya ingin menampilkan Bapak Ibu ya. Ini contoh tema 6 subtema 1. Ini. Nah, ini ada saya membuat. Nah, ini soalnya Bapak Ibu, misalkan seperti ini. Jadi kita tinggal meletakkan di sini Bapak Ibu. Nilai PPKN berapa, BI berapa, IPA berapa, dan IPS berapa, SPDP berapa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal meletakkan di sana. Baik Bapak Ibu, kemudian di bawah ada jumlah untuk distribusi poinnya. Kemudian di sini ada daya serap dari siswa. Jadi apakah siswa itu bisa menyerap materi tertentu di
subtema tertentu. Jadi di sini sudah ada nilainya Bapak Ibu. Itu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini setelah kita mengisi koreksian dari soal siswa, dari pekerjaan siswa, dan kita ke P61. Nah, P61 ini adalah program perbaikan dan pengayaan evaluasi. Jadi yang diperbaiki KD apa saja dan pada siswa apa saja, kemudian yang pengayaan apa saja. Misalkan Bapak Ibu seperti biasa kalau judulnya ingin diganti akan ganti di sumber data. Nah, Bapak Ibu di tema 6 subtema 1 atau sheet 1 di sini ada satu nilai dari bahasa Indonesia ternyata di bawah KKM, maka di P61 nilainya seperti ini tandanya Bapak Ibu. Jadi ada tanda strip. Tanda strip artinya memerlukan perbaikan, sedangkan yang bertanda centang memerlukan pengayaan. Di sini tempatnya perbaikan itu apa, kemudian di pengayaan itu kita berikan apa, apakah pemberian tugas atau disuruh membaca atau bagaimana Bapak Ibu ya, situ. Nah, di sini ada tempat jika kita misalkan ingin memberikan yang berbeda dengan yang saya tampilkan di sini, misalkan disuruh membaca atau mencari sumber informasi untuk mengayakan dari pengetahuan dan pemahaman siswa. Kemudian Bapak Ibu, setelah program perbaikan dan pengayaan, tentunya soal perbaikan dan pengayaannya kita dibuat di lain tempat Bapak Ibu. Nah, di sini ada NSR 61, artinya nilai setelah remedi atau nilai setelah perbaikan bisa diganti NSP oleh NSR 61 ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai di mana dihasilkan dari evaluasi atau dari sheet 61 tadi. Nah, jadi yang nilainya 57 sudah berubah menjadi nilai 65. Jadi di sini otomatis 65. Jadi aplikasi ini sudah membantu Bapak dan Ibu guru jika ada perbaikan dari evaluasi siswa. Misalkan ada seorang siswa yang belum melakukan perbaikan, kita lupa, misalnya kita ingin mengingatkan diri kita, misalnya belum melakukan perbaikan terhadap materi tertentu, kita bisa mengubah di sini Bapak Ibu. Di kolom ini ada tuntas ya, banyak sekali. Nah, ini artinya berfungsi untuk mengangkat nilai-nilai di sini sesuai nilai KKM jika ada nilai yang di bawah KKM. Tentunya jika kita sudah melakukan perbaikan terhadap penilaian harian siswa. Jadi kita bisa menghapusnya Bapak Ibu. Misalkan kita di BI ini kita hapus untuk siswa yang pertama, jadi kita hapus di sini. Nah, nilainya kembali menjadi 57 Bapak Ibu. Jadi nilainya sudah kembali 57 karena belum melakukan perbaikan. Jika kita sudah melakukan perbaikan, maka kita masih tuntas lagi dan nilainya sudah terangkat atau sudah menjadi nilai KKM. Seperti itu Bapak Ibu. Ini membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan nilai perbaikan siswa. Kemudian di sheet berikutnya sama semua, ada 62, P2, kemudian nilai setelah remedi, kemudian sama semuanya Bapak Ibu sampai tema 9. Tema 9 yaitu 93 ya. Sama semuanya Bapak Ibu. Jadi diulang-ulang setiap satu pekan kita sudah melakukan penilaian harian atau melakukan evaluasi sampai 6 bulan atau 1 semester. Kemudian Bapak Ibu untuk yang mata pelajaran sama sarannya dengan yang kita lakukan tadi untuk tema. Jadi kita menyesuaikan KD-nya. Jadi misalkan di sini ada KD 3.5. Kemudian di sini ada KD lagi, misalkan 3.6. Jadi kita harus menyamakan juga. Jadi sini harus ada KD 3.6 juga di atas di distribusi KD-nya. Nah, jika tidak sama maka nilainya tidak akurat atau tidak pas ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita
mendapatkan nilai tugas, kemudian kita mendapatkan nilai evaluasi, tentu ada penilaian tengah semester. Nah, saya namakan TS1, artinya tengah semester tema 1 atau tema pertama di semester 2, yaitu tema 6 seperti ini Bapak Ibu. Caranya juga sama, jadi kita menyesuaikan, jadi KD-nya harus sama seperti tadi juga kita buka Bapak Ibu seperti ini. Saya ulangi kembali, unhide. Nah, harus sama Bapak Ibu ya, sama dengan cara tadi. Kemudian setelah sama pas ya, dengan yang di samping kanan juga pas. Nah, kita sembunyikan kembali. Seperti ini, kita hide kembali. Kemudian kita masukkan distribusi poin, apakah menggunakan 125 atau 123 atau 124, disesuaikan. Kemudian samakan distribusi poinnya dengan distribusi ini, hasil correctionnya di bawahnya. Jadi semuanya pastikan di sini nilainya 100. Di awal kita mengoreksi atau memasukkan nilai ke dalam aplikasi. Jika nilainya di bawah 100 atau lebih dari 100, maka ada kesalahan dalam pengentrian Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, tanda tangannya ada di sini. Karena kalau cuma satu di sini tidak cukup, jadi saya buat 2. Jadi nilainya ada di sini. Jadi karena kurikulum 2013 itu mencari nilai per KD-nya, jadi saya buat seperti ini. Kemudian setelah TS1 ya di sini juga ada NTS 1. Jadi NTS 1 ini fungsinya untuk seperti NSR tadi Bapak Ibu, nilai setelah perbaikan. Jadi kita perbaiki di sini ada. Kemudian sampai selesai ada beberapa tema yang kita lakukan dalam penilaian tengah semester. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada AS1. Jadi AS1 sama yaitu akhir semester tema 1 atau tema 6. Jadi kalau sama caranya Bapak Ibu, jadi kita sesuaikan, buka kembali KD-nya atau muatannya, kemudian kita samakan kembali, sama seperti cara-cara sebelumnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sembunyikan kembali, kemudian kita distribusi poinnya kita betulkan, kemudian kita kopikan ke seluruh siswa. Dan pastikan nilainya di samping kanan 100 dulu di awal. Itu Bapak Ibu. Kemudian, jadi caranya sama Bapak Ibu, antara nilai evaluasi, kemudian tengah semester dan akhir semester, sama Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengantongi Bapak Ibu, mengantongi nilai dari nilai tugas, untuk per KD-nya, kemudian nilai tengah semester, kemudian nilai akhir semester, tinggal kita memprosesnya Bapak Ibu. Tinggal kita memprosesnya di sheet yang berwarna biru keunguan ini. Jadi kita proses di sini Bapak Ibu. Nah, kita harus paham pemetaan KD-nya, persebaran KD dari semua tema. Jadi kita harus paham Bapak Ibu. Saya besarkan Bapak Ibu untuk satu contoh, yaitu PPKN. Di sini di semester 2, saya contohkan di kelas 6, ada 3 KD, yaitu KD 3.1, kemudian 3.2, 3.4. Saya contohkan, saya buka Bapak Ibu contoh untuk pemetaannya ya. Pemetaan KD. Nah, saya seperti Bapak Ibu. Tema 6. Nah, ini temanya Bapak Ibu. KD-nya untuk BKN ada 3.2 ya, sesuai dengan di sini. Kemudian ada 3.1 dan 3.4. Kalau kita cari di tema 7, nah 3.1. Kemudian di tema 8 ada 3.2 kembali sama dengan tema 6. Kemudian di tema terakhir, tema 9, 3.4. Jadi kalau kita ingat-ingat yaitu 2124. 2124. Jadi nanti Bapak Ibu di PPKN
caranya adalah kita mencari rata-rata. Mencari rata-rata dari nilai muatan pembelajaran per KD. Jadi kita cari rata-ratanya dari apa saja nilai tugasnya. Kita buka Bapak Ibu, kita kembali ke nilai tugas. Untuk rumus rata-rata seperti kita ketahui itu menggunakan sama dengan kemudian average. Tentu Bapak Ibu guru semuanya sudah paham ya. Jadi kita ketikkan seperti ini average atau average. Kemudian kita cari Bapak Ibu di nilai tugas tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Di T1 di sini ada, cari Bapak Ibu ya. 3.2. Oh ya, mohon maaf. Saya ulangi. Average atau average. Kemudian kita ke tadi 3.2 kan ada di tema 7, tema 6 dan tema 8. Jadi kita ke T1 Bapak Ibu, tema 6 T1. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian titik koma. Kita ke samping. Nah, di sini ada. Nah, jadi sudah selesai untuk pencarian sumber datanya yaitu di tema 6 dan tema 8. Kemudian kita tekan enter Bapak Ibu. Nah, nilainya 76 seperti tadi. Kemudian untuk 3.1 karena hanya satu tema Bapak Ibu. Jadi karena hanya satu tema yaitu ada di tema 7 tadi ya. Kita ingat-ingat tadi tema 7, maka kita tinggal sama dengan saja, tidak usah average tadi ya, tidak usah average. Jika ke tema 7, nah di sini mohon maaf T1 ya, tema 7. Nah, di sini ada Bapak Ibu 3.1. Kita tinggal taruhkan di sini, tekan enter Bapak Ibu. Kemudian kita tarik di pojok di kanan bawah, tarik ke bawah seperti ini Bapak Ibu. Jadi nilainya sudah terpanggil semua, sudah kita panggil untuk nilai KD tertentu dari satu muatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kita baru nilai tugas Bapak Ibu. Jadi nilai tugas kita rekapitulasi dulu Bapak Ibu. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Jadi agar kita mengetahui nilai-nilai yang ada di muatan pembelajaran. Kita lakukan hal yang sama Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia, kemudian untuk IPA, kemudian untuk IPS, kemudian SBDP, kita lakukan yang sama. Di mana formatnya seperti tadi ya, jika ada satu hanya sama dengan saja, jika ada beberapa kita menggunakan average atau average, kita cari sumbernya. Seperti itu. Karena contohnya lagi 3.4 hanya ada satu tadi di tema, ada di tema 9. Jadi kita hanya menggunakan sama dengan saja Bapak Ibu. Seperti itu. Nilai tugas. Di atas ini nilai tugasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai untuk nilai tugasnya kita kumpulkan, tinggal kita mengumpulkan lagi atau merekap kembali dari nilai evaluasinya Bapak Ibu. Nah, NT sudah ya. Jadi NT artinya nilai tugas sudah kita rekap semuanya. Di sini karena saya mengajar tematik, matematika dan bahasa Madura Bapak Ibu, jadi saya kumpulkan jadi satu. Kemudian di nilai evaluasi, nah kita kumpulkan lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita membuat kolom yang sebanyak KD-nya Bapak Ibu. Sebanyak KD-nya. Misalkan KD PKN ada 3, maka kita buat 3 Bapak Ibu. Bahasa Indonesia sebanyak KD-nya semuanya jadi sama. Kemudian mengapa kita buat sama? Agar kita bisa menyeleksi atau mencari KD-KD yang nilai KD dari masing-masing format tadi. Contohnya nilai PTS. Nah, ini ada yang kosong Bapak Ibu. Mengapa ada yang kosong? Nah, seperti ini ada yang kosong. Mengapa? Karena dalam penilaian tengah semester hanya beberapa materi yang kita ujikan, tidak semuanya kita ujikan. Contohnya PPKN hanya ada 2, kemudian IPA baru hanya ada 1, 2 KD yang lain belum kita berikan atau belum kita belajarkan kepada siswa, jadi nilainya tidak penuh. Nah, baik saya kembali ke nilai evaluasi.
Jadi caranya sama Bapak Ibu. Tadi untuk PPKN ada persebarannya tadi untuk setiap tema yaitu 2, 1, 2, 4. Nah, jadi untuk 3.1 saya ambilkan 3.1 misalkan Bapak Ibu ya, nilai evaluasi. 3.1 ada di tema 7. Nah, karena kita ingin merekap nilai evaluasi, maka kita merata-rata kembali Bapak Ibu. Jadi saya buka ya Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan seperti tadi Bapak Ibu. Bentar. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi sama dengan kemudian average, kemudian kita cari datanya Bapak Ibu. Ya, datanya ada di mana saja. Nah, ini di sini di rumusnya ada NSR 71. Jadi nilai setelah remedi tema 7 subtema 1, nilai setelah remedi tema 7 subtema 2, nilai setelah remedi tema 7 subtema 3. Di kelas tinggi hanya ada 3 subtema. Kalau kelas rendah tentunya ada 4 subtema. Nah, jadi kita rata-rata semua Bapak Ibu. Jadi kita tuliskan sama dengan kemudian average, kemudian kita cari Bapak Ibu. Caranya begini Bapak Ibu ya. Mari kita sama dengan kemudian average seperti ini rata-rata ya. Kita ke evaluasi. Kita ke evaluasi Bapak Ibu tema 7. Langsung ke NSR-nya. Jadi nilai setelah perbaikannya. NSR 71. Nah, PPKN tadi di sini Bapak Ibu. Kita taruh di siswa pertama di kolom PKN, kemudian titik koma. Bagi yang menggunakan koma itu menggunakan koma ya, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan menggunakan titik koma untuk Microsoft Excel yang terbaru ya. Kemudian setelah titik koma kita cari NSR tema 7 subtema 2. Kita taruh lagi Bapak Ibu di siswa yang pertama di kolom PKN seperti ini. Titik koma kembali. Kurang satu lagi subtema 3 ya. NSR 73. Taruh kembali Bapak Ibu di sini. Nah, kalau kelas rendah masih ada titik koma lagi. Tapi kalau kelas tinggi sudah cukup 3 subtema, kita tekan enter Bapak Ibu. Nah, kembali 6 jawabannya seperti tadi Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dengan KD 3.2? Karena tadi ada di persebarannya ada di tema 6 dan tema 8, maka ada 6 evaluasi Bapak Ibu. Ini bagi yang evaluasinya per subtema. Sedangkan jika evaluasinya itu per tema, tentu tidak bagi yang hanya ada 1 KD dalam 1 tema, maka tidak perlu merata-rata. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saya buka Bapak Ibu ya. Untuk KD 3.2-nya saya besarkan. Jadi di sini ada di 61 Bapak Ibu ya, ada di tema 6 subtema 2, kemudian ada di tema 6 subtema 3, tema 8 subtema 1. Jadi semua tema tadi Bapak Ibu, di tema 6 dan tema 8 kita rata-rata jadi satu nilai, yaitu nilai evaluasinya Bapak Ibu. Kita perlakuannya sama untuk semua KD di semua mata pembelajaran. Jadi kita cari sumber nilainya Bapak Ibu dievaluasi, kemudian kita rata-rata sampai ada nilai dari rekapitulasi nilai evaluasi. Jadi kita sudah mengantongi 2 nilai Bapak Ibu. Nilai tugas ada di NT, kemudian nilai evaluasi ada di NE. Nah, semuanya sudah ada. Kemudian Bapak Ibu kita ke nilai PTS. Nah, nilai PTS ini sama, yaitu ada di PTS tentunya. Coba kita perbesar. 3.1. Nah, ini ada di NTS 2. Apa maksudnya NTS 2? Artinya nilai tengah semester tema NTS 2 ya, kita buka dulu. Jadi di sini ada di nilai tengah semester 2. Nah, ini ada di NTS 2, 3.1-nya Bapak Ibu. Kalau 3 titik berapa tadi? NPTS 3.1. Jadi PPKN ada di
MTS 2. Jadi cari sumbernya datanya di depan Bapak Ibu. Kemudian 3.2 ada di MTS 1. Nah, jadi masukkan juga. Kenapa? Karena dalam setengah semester baru didapat 3.1 dan 3.2 yang diujikan Bapak Ibu. Ini 3.4 belum, jadi kosong seperti ini. Sama caranya dengan NE tadi Bapak Ibu. Untuk NPTES dan juga NPAS juga sama dengan NE tadi. Jadi caranya sama, jadi di rata-rata juga dicari di sheet yang berwarna ini Bapak Ibu. Saya berwarnai coklat ya, saya warnai coklat. Jadi masuk ke NPAS. Nah, kita sudah mengantongi nilai tugas, nilai evaluasi, nilai PTS, dan nilai PAS. 4 komponen nilai yang akan kita olah Bapak Ibu. Kita sudah dapat. Bagaimana dengan nilai keterampilan? Ini kan hanya nilai pengetahuan ya. Nilai keterampilan itu kita dapat dari pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Kita masuk ke NAKD Bapak Ibu. Jadi NAKD-nya formatnya sama dengan ini Bapak Ibu ya. Formatnya sama, tinggal apa Bapak Ibu? Kita tinggal merata-rata Bapak Ibu ya. Tinggal di rata-rata. Saya besarkan dulu agar lebih jelas. Nah, saya buka Bapak Ibu ya. Tinggal kita merata-rata Bapak Ibu ya. Kita ketikkan sama dengan caranya, saya ulangi, sama dengan kemudian average, kemudian kita cari di klik-klik seperti tadi. Ini ada di NT, artinya nilai tugas, nilai evaluasi, kemudian nilai PTS dan nilai PAS. Nah, kemudian kita enter, sudah ketemu rata-ratanya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengantongi Bapak Ibu nilai akhir kompetensi dasar. Jadi nilai akhir kompetensi dasarnya kita sudah dapat Bapak Ibu. Nah, sama caranya seperti tadi. Jadi ambil dari mana nilainya? Dari yang 4 ini Bapak Ibu ya. NT, NE, NPTS, NPAS kita rata-rata kita taruh di sini Bapak Ibu ya, di NAKD. NAKD saya singkat nilai kepanjangannya adalah nilai akhir kompetensi dasar. Kemudian ini Bapak Ibu, di bawah ada nilai keterampilan Bapak Ibu. Yang di atas ini pengetahuan, kemudian nilai keterampilan. Sama persebaran KD-nya, tinggal kita rata-rata Bapak Ibu ya, rata-rata. Dapatnya dari mana? Nah, karena keterampilan itu kita dapat dari pelaksanaan pembelajaran, maka kita dapatnya nilainya dari T1, ya TT semua ini sampai T5, atau dari TM dan TBM atau TI dan sebagainya ya. Jadi dapat dari T semua ini Bapak Ibu. Kita rata-rata, kemudian kita dapat nilai akhir kompetensi dasar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mendapat nilai akhir kompetensi dasarnya, tugas kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu ya. Jadi tinggal nilai rapornya. Tinggal nilai rapornya. Nah, nilai rapor adalah rata-rata dari nilai rapornya adalah rata-rata dari nilai semua KD-nya. Jadi misalkan saya ambil dari PPKN 65, 76, 69 kita rata-rata. Jadi kita taruh di sini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan kolom KD terendahnya Bapak Ibu. KD terendahnya, kemudian KD tertingginya Bapak Ibu. Nah, untuk semua muatan belajar dan pembelajaran. Nah, kita sudah dapat Bapak Ibu dari nilai tugas, nilai evaluasi, nilai tengah semester, kemudian nilai akhir semester, sudah kita kantongi Bapak Ibu. Sudah dapat nilai akhirnya sudah. Jadi kita tinggal memasukkan ke aplikasi rapor di sekolah masing-masing. Jadi kita masukkan. Nah, jadi ini yang kita masukkan Bapak Ibu. Kemudian biasanya aplikasi rapor itu sudah menyesuaikan KD tertinggi dan KD terendahnya sudah memasukkan. Jadi yang dimasukkan adalah yang ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang ini, yang di NAKD. Jadi NAKD-nya ini kita masukkan. Kemudian nilai ini kita informasikan kepada kepala sekolah. Jadi setiap tahap kita harus menginformasikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah itu bisa mengetahui perkembangan siswa dalam belajar di sekolah. Begitu Bapak Ibu ya, kita sudah selesai dalam pengolahan nilai siswa mulai
dari tugas, evaluasi, dan nilai tengah semester dan akhir semester, Bapak Ibu. Kalau yang berwarna hitam ini format penilaian saya, jadi raposisipan Bapak Ibu. Jadi saya buat di sini karena belum ada tuh raposisipannya, jadi saya buat sendiri, disesuaikan dengan teman-teman. Jadi bisa disesuaikan raposisipan masing-masing di sekolah masing-masing. Jadi kita sebenarnya ini akhirnya Bapak Ibu, NAKD dan NR-nya atau nilai raportnya Bapak Ibu. Baik, sementara ini saya sudah selesai untuk menjelaskan. Saya kembalikan kembali ke Pak Wahyu Saryadi. Pak Wahyu? Siap, Pak. Oke. Sudah Halo? selesai? Iya. Suara saya sudah muncul, Pak. Iya. Ya, mohon maaf ini sinyalnya lagi tidak baik ya Bapak Ibu. Tadi bahkan yang di YouTube sempat terganggu, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di YouTube karena terganggu. Jangan khawatir, nanti setelah kegiatan rekamannya nanti akan kami bagikan ya. Rekamannya akan kami bagikan, dan Bapak Ibu yang mungkin hari ini terkendala juga terkait dengan sinyal, jaringan dan sebagainya, nanti akan kami berikan rekamannya gitu ya. Terima kasih Pak Anwar penjelasannya, sangat Iya. detail sekali, sangat lengkap sekali. Saya yakin Bapak Alhamdulillah. Ibu sebagian besar masih perlu mengulang lagi ya, karena saya secara pribadi juga kuat Pak, karena saya tidak mengajar SD. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengajar SD mungkin juga paham. Tentu nanti untuk yang SD dan SMP, SMA sebagai guru mata pelajaran maupun guru yang mengajar tematik punya karakteristik untuk penyusunan dan pembuatannya nilainya itu berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih bingung ya, nanti kita bisa diskusikan ya, kan kita diskusikan lebih mendetal. Yang pasti sebelum kita lanjut ke diskusi, kami informasikan lebih awal Bapak Ibu, karena kami sebenarnya sudah berdiskusi, saya dengan Pak Anwar dan tim, kita akan mengadakan kegiatan serupa, tapi yang berfokus pada pembuatan aplikasinya gitu ya. Kalau misalnya berbeda, tapi kalau sudah sama, nanti untuk aplikasi ini, Excel ini, formatnya nanti akan kami bagikan ke Bapak Ibu secara gratis ya. Bisa diunduh nanti di bagian materi, ya bisa diunduh di bagian materi setelah webmeet ini selesai, sudah kami siapkan aplikasi yang untuk yang tadi dipaparkan oleh Pak Anwar. Jadi tinggal mengubah gitu ya Pak Anwar ya. Tinggal mengubah menyesuaikan dengan tema maupun KD di Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin setiap tingkat juga berbeda-beda ya. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu pasti juga karakternya beda-beda. Itu bisa disesuaikan. Kemudian yang SD SMP juga berbeda lagi, nanti bisa disesuaikan. Kedepannya kita akan mengadakan kegiatan yang serupa yang berfokus pada pembuatannya. Jadi bisa disesuaikan dengan per tingkat nanti. Kita buat kelompok-kelompok kecil, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yang SD dengan SD, sampai dengan SMP, yang guru mata pelajaran dengan guru mata pelajaran, sehingga aplikasinya atau Excel-nya nanti lebih sesuai dengan karakter masing-masing. Mengingat kalau di sini itu masih terbatas waktunya. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu dulu orientasi dari aplikasi atau Excel yang dimodifikasi oleh Pak Anwar, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, pemanfaatannya seperti ini, penggunaannya seperti ini, sehingga bisa nanti untuk disesuaikan ya, untuk disesuaikan, sehingga kalau ada kesulitan nanti akan dirubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, angkat tangan dulu, nanti kami hidupkan mikrofonnya dari sini, bisa Bapak Ibu untuk bertanya langsung ke Pak Anwar. Kemudian Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa menulis di kolom chat, nanti pertanyaannya akan kami sampaikan ke Pak Anwar terkait dengan materi pada sore hari ini. Ya. Kemudian
Sebelum saya lanjutkan ke diskusi, ya, untuk absensi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami buka setelah kegiatan ya, kan linknya sudah ada di grup ya, linknya sudah ada di grup. Jadi kalau belum menyimak nanti juga mungkin karena ada isian beberapa yang harus ya, yang harus dipahami dulu ketika kegiatan. Nanti kalau saya buka sejak awal, nanti khawatir ya, nanti khawatir terpotong atau isiannya tidak sesuai. Maka kami buka setelah kegiatan selesai. Nah, nanti rekaman kegiatannya juga akan kami bagikan jika apabila Bapak Ibu kesulitan untuk mengikuti pada kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand dulu, angkat tangan. Nanti kami bacakan. Ya, ini belum ada yang raise hand. Sambil saya ingin bertanya dulu ke Pak Anwar ya, ke Pak Anwar. Ekspektasinya kalau membuat seperti itu Pak Anwar, itu bisa selesai berapa hari ya estimasi umumnya sesuai ekspektasinya? 3 hari mungkin bisa selesai atau bahkan 1-2 hari bisa selesai kan? Itu saya pernah membuat hal yang sama, itu saya copy halamannya, itu rumusnya ikut tercopy. Jadi kalau saya ngopinya benar, urut sesuai dari halaman asal ke halaman pengolahan sampai ke halaman akhir, sesuai dengan langkah pengopian, itu bisa Pak. Saya pernah dulu waktu awal K13 membuat format demikian itu berhasil. Ya. Tapi bukan dari awal karya saya gitu. Jadi memodifikasi punya teman. Ya, saya izin boleh dimodifikasi, saya kembangkan. Saya copy 1 halaman penuh itu, saya pindah ke halaman baru. Asal tidak dikunci ya. Saya halaman baru, itu ternyata bisa, rumusnya juga terbawa. Nah, jumlah halamannya itu saya sesuaikan, sheet-nya saya sesuaikan, ternyata juga mengambil dengan otomatis. Tapi kalau saya salah menempatkan posisinya atau urutannya itu juga terkendala. Nah, apakah nanti di tempat Pak Anwar kalau memodifikasi dari awal, ya dari awal, membuat dari awal, itu bisa copy paste halaman seperti itu, Pak? Untuk terutama untuk yang mengajar mata pelajaran, karena saya sebagai guru mata pelajaran tentu pengen juga ini yang baru ya, gitu Pak Anwar. Untuk yang misalkan yang untuk mata pelajaran ya Pak Adi. Ya betul. Saya coba share screen ya Pak Adi untuk menjelaskan. Silakan Pak. Silakan. Jadi Pak Adi, kita misalkan saya contohkan di TM ini atau tugas matematika. Jadi kan untuk pembuatannya, jadi saya ke samping ya, jadi biar tidak terlalu banyak sheet, jadi saya membuatnya ke samping seperti ini Pak Adi. Asalkan misalkan kita ya, contohnya saya copy dulu ya Pak Adi ya. Saya boleh, contohkan, boleh. Saya copy dulu. Ini saya sembunyikan. Saya kopikan. Saya kopikan dari ini. Misalkan ada 5 bab misalkan. Ini baru ada 4 bab Pak Adi. Jadi dari tema 5, mohon maaf dari bab 5 ya karena mata pelajaran bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Misalkan ada 5 bab, jadi kita copy saja seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, tinggal kita mengatur ya Bapak Ibu ya. Bentar. Nah, ini nomornya. Kemudian namanya. Nah, ini kenapa kok hilang ya? Kenapa kok 0 ya? Karena kita sudah mengcopy dari format yang tadi ke format yang baru ya. Kita menggandakan format. Nah, jadi kita tinggal betulkan. Nah, di sini kita tekan dulu di kolom nama Andin. Nah, kita tekan F2. Di sini ada SDH4. SDH4 artinya ada di sumber data atau di sheet SD di sini di kolom H baris 4. Maka kita betulkan di samping. Kita betulkan. Nah, ini F2 di keyboard, kemudian kita hilangkan H-nya. Tekan enter. Nah, sudah kembali menjadi Andin. Kita samakan istilahnya ya. Dan kita tarik ke kolom ini. Nah, sudah kembali. Nah, kemudian
Untuk rata-rata sudah berpindah otomatis karena tidak kita kunci untuk rumusnya. Jadi sudah berpindah otomatis ini. Biar jelas saya putihkan ya. Bentar. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kolom rata-rata sudah berpindah otomatis karena tidak dikunci. Jadi kalau tekan F2, tanda berwarna biru artinya daerah nilainya atau range yang kita rata-rata ya Pak. Ya. Kemudian di sini juga sama juga, jadi ikut berpindah juga. Jadi cuma kita membetulkan dari nilai nama tadi. Sebenarnya kalau dari awal kita mengunci sumber datanya, jadi kita misalkan mengunci dari awal, cuma agak kesusahan kalau menguncinya ya. Jadi kita satu persatu kita kunci. Caranya adalah F2, kemudian tekan F4 di ini. Nah, kita kunci. Karena seperti ini ya. Kita kunci semuanya sampai nama seluruh siswa kita kunci. Nah, karena kalau kita kunci seperti tadi ya, kita mau copy kemana saja, dia tidak akan berubah. Seperti itu. Tidak akan berubah. Kalau tidak kita kunci, seperti contohnya siswa nomor 13, kita tidak dikunci seperti tadi, maka saat kita kopikan, dia sudah hilang. Sudah bukan yang tadi, karena tidak dikunci sumber datanya tadi. Seperti itu. Nah, tinggal kita mengubah kembali, Bapak Ibu mengatur ya. Ini untuk nilai tugas. Kalau untuk ulangan hariannya, maka kita tinggal mengcopy sheet-nya. Misalkan di sini ada mat 5, artinya bab 5, evaluasi atau ulangan harian bab 5. Misalnya kita sudah selesai membuat satu format seperti ini, tinggal kita mengcopy untuk ke format yang baru, tinggal mengcopy sheet-nya saja. Jadi tinggal klik kanan seperti ini, kemudian move or copy sheet, kemudian jangan lupa untuk create a copy ya. Kemudian kita taruh di mana letaknya, misalkan saya letakkan di sampingnya mat 6 atau ulang harian bab 6. Kita taruh di mat 6 seperti ini. Sebelumnya ya, before sheet, sebelum sheet. Oke. Nah, sudah pindah di sini. Jadi semua lebar kolom sudah sama dengan yang di depan tadi. Tinggal kita semua mengubah. Formatnya include ya Pak ya? Iya, include semua. Sumber datanya juga. Iya. Tinggal kita mengubah ini Pak Adi. Misalkan ini kan mat 6 ya, bab 6 ya. Tinggal kita mengubah di sini Pak Adi. Di mana? Di babnya. Nah, di bab ini di depan tadi di sumber data di mat 6 ini di matematika. Nah, ada di L26. Ada di L26, sedangkan di bab 5 ada di L25. Jadi kita menggeser saja Pak Adi. Jadi tinggal seperti ini caranya. Mungkin Bapak Ibu di rumah ya ingin tahu caranya. Jadi kita di sini tinggal diubah F2, kemudian L25 kita ubah jadi L26. Sudah bab 6 Bapak Ibu. Kemudian ada hari dan tanggalnya kita cari juga. Di sini ada 25 dan 25, artinya di datanya bab 5 tadi. Kita ubah jadi 26 semua. Kita cari di depan, kita ubah jadi 26 semua. Nah, hari dan tanggalnya sudah sesuai dengan pelaksanaan ulangan harian, hari dan tanggalnya sudah sama. Jadi kita tinggal mengubah itu saja. Kemudian KD-nya kita ubah juga Bapak Ibu, seperti cara-cara yang tadi. Seperti itu. Kemudian tanggal kita membuat format ini kapan? Ya anggaplah kita pada saat itu kita sudah siap formatnya. Kemudian kita masukkan setelah ulangan harian. Kemudian kita cetak dan kita print Bapak Ibu. Nah, kita cetak dan kita informasikan ke kepala sekolah. Seperti itu. Baik itu Pak Adi. Oke. Jadi kalau guru mata pelajaran pasti akan lebih mudah ya, karena kalau tadi lebih mudah. Iya, kalau tadi kan di guru apa ya Pak, tematik itu harus beberapa mata pelajaran. Nah ini kan kalau di sini kan lebih mudah. Nah ini lebih mudah lagi.
sangat membantu karena sebentar lagi akan digunakan untuk pengolahan nilai rapot. Digunakan untuk pengolahan rapot kan sudah mau naikkan kelas, Pak. Jadi ini Ya, bisa mudah-mudahan bermanfaat. dikasih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemarin memang saya sengaja taruhnya di sini kegiatannya ya. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Masih Alam di saya chat ya. Stop sharing dulu. Enggak apa-apa, Pak. Karena Oh, hanya di chat ya. Enggak raise hand. Tadi yang raise hand tadi turun lagi ya, Ibu siapa tadi lupa saya. Bu Masih Alam, apakah aplikasi ini bisa diterapkan pada tingkat MTS? Tuh. Jadi tadi intinya bisa diterapkan di semua jenjang ya Pak ya. Bahkan di dosen pun bisa, tinggal kita yang memodifikasi ya Pak ya. Nah, kalau yang dibuat Pak Anwar tadi tanpa modifikasi langsung digunakan gitu, apakah bisa untuk MTS tanpa modifikasi Pak? Kalau tanpa modifikasi, sebenarnya kan kita MTS itu per mata pelajaran ya Pak Adi ya? Iya. Apakah tematik tapi masih di guru mata pelajaran. Masih disiplin-disiplin begitu ya? Maksudnya disiplin ilmunya betul. Masih per mata pelajaran Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Ya, tinggal kita ini Bapak Ibu ya, tinggal kita SD-nya tetapkan, kemudian kita TM-nya misalkan guru mata pelajaran PAI. Maka kita ubah saja misalkan TPAI seperti ini. Kita ubah saja Bapak Ibu. Kemudian T1 dan T5 seperti ini kita buang Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita copy dulu tentunya filenya ya. Filenya kita copy dulu, kita gandakan di sini Bapak Ibu ya. Di contoh saya cari dulu. Misalkan di sini kita gandakan jadi 2 dulu di awal. Jadi di copy ditaruh di sini. Kemudian file yang tadi yang pertama biar tidak rusak, jadi biar asli dulu. Kemudian file ganda ini kita ubah sesuai dengan kondisi kita di daerah masing-masing. Jadi kemudian T1 dan T5 ini kita buang Bapak Ibu. Jadi di delete sheet saja. Setelah di delete sheet kita pakai yang mapel ya. Misalkan PAI ya TPAI. Kalau misalkan guru bahasa Inggris ya kita TI misalkan atau guru fikih dan sebagainya ya. Bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi di depan ini SD-nya kita ubah juga misalkan di sini ya. TPAI ini kok masih matematika. Nah, kita ubah. Nah, kita ubah di sini kita buka Bapak Ibu ya F2. Sebentar saya besarkan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu kita buka 2. Di sini ada di A19 Bapak Ibu. Nama matematika tadi ada di A19. Jadi kita ubah di A19 di SD. A19 di sini ada matematika. Jadi ini kita ubah Bapak Ibu ya. Kita ubah jadi PAI. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ubah PAI. Untuk yang lainnya bisa kita abaikan ya, misalkan karena kita guru mapel misalkan seperti ini kondisinya ya. Jadi di sini di TPAI sudah berubah jadi PAI Bapak Ibu. Atau pendidikan agama Islam dan segala sebagainya ya. Kalau di guru MTS ya. Seperti itu. Kalau kita mengampu beberapa disiplin bisa kita seperti ini Bapak Ibu ya. Kita move copy sheet lagi. Misalkan kita mengampu PAI dan BTQ misalkan karena kondisi sekolah yang mungkin kekurangan guru ya. Misalkan kita ngajar 3 atau 2 mata pelajaran jadi kita copy sheet saja seperti ini. Kemudian kita letakkan di belakangnya misalkan create a copy jangan lupa seperti ini. Kita ngajar BTQ misalkan. BTQ seperti itu. Kemudian kita buat di awal di sini ambilnya dari mana? Misalkan BTQ seperti itu. Jadi ini diubah BTQ. Ini Bapak Ibu ya BTQ ya. Nah, kita ubah BTQ. Kemudian di sini di BTQ belum berubah. Nah, kita ubah Bapak Ibu ya. Kita ubah jadi A20 karena di sini letaknya di A20. Nah, ya, A20. Kita bisa sesuaikan Bapak Ibu ya. Tinggal kita menggeser-geser rumusnya saja. TBTQ kita ubah jadi A20 misalkan. Sudah berubah Bapak Ibu. Jadi tinggal disesuaikan Bapak Ibu ya. Sama perlakuannya terhadap ulangan harian. Jadi ada di mat 5 ya. Kita kalau BTQ misalkan ngajar bab 1 ya PAI 1 misalkan seperti itu Bapak. Kita ubah PAI 1 misalkan. Jadi sumber-sumbernya ini kita buka.
ada di mana. Jadi di sini ada anunya Bapak Ibu, ngambil data di depan di sumber data itu tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Adi? Sudah tuh Pak Adi? Iya, Sudah sudah jelaskan. terjawab Pak. Sebenarnya sudah terjawab Iya. ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin tanya langsung boleh raise hand ya. Nanti mic-nya kami hidupkan. Jadi intinya kalau kita guru mata pelajaran tinggal ambil page-page-nya, kemudian nanti bisa kita tata sendiri ya. Nah nanti untuk lebih jelasnya agar bisa didampingi langsung oleh masternya, oleh Pak Anwar, jadi bisa gabung ke kegiatan kami berikutnya yang mendalami ini. Ya. Mungkin waktunya nanti akan kami bicarakan lagi dengan Pak Anwar karena beliau juga ada beberapa kegiatan biar semuanya bisa jalan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini pengolah nilai ini sangat bermanfaat dari sesuai nanti ya untuk kenaikan kelas. Untuk yang belum menggunakan e-raport. Kalau yang sudah e-raport kan kita tinggal memasukkan. Walaupun demikian seperti pengolahan butir soal itu kan masih dibutuhkan. Jadi aplikasi e-raport kan tidak sampai sedetail itu. Mungkin itu dulu Pak Anwar, dari beberapa pertanyaan sudah hampir sama ya. Mungkin nanti biar Bapak Ibu untuk mencoba-coba dulu, filenya sudah saya share, nanti bisa diunduh sambil mengisi daftar hadir ya. Nanti saya jadikan satu di daftar hadir, kemudian materi dan sebagainya. Nanti saya kumpulkan jadi satu di situ termasuk rekaman. Rekaman jadi yang Bapak Ibu terhambat untuk mengikuti kegiatan ini dengan lancar, nanti bisa simak kembali di rekaman. Harapan kami semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa bermanfaat. Mungkin sebelum saya akhiri, Pak Anwar akan memberikan closing statement dulu. Bagaimana Pak Adi? Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Anwar akan memberikan kata-kata penutup dulu. Oh iya, baik, kata-kata penutup ya tidak banyak ya. Jadi Bapak Ibu ya dengan Microsoft dengan pengolah angka ya, dengan Microsoft Excel yang sudah familiar di Bapak Ibu semua, itu bisa bermanfaat sekali ya, karena kita sangat melekat dengan aktivitas angka-angka ya, tentunya di sekolah itu mengolah penilaian. Sebenarnya dengan Microsoft Excel ini kalau kita sudah bisa tentu akan mempermudah kita. Jadi misalkan ini agak ruwet ya, misalkan di awal itu agak ruwet seperti ini misalkan. Kok ya banyak ya misalkan gitu ya. Tapi setelah kita sudah selesai membuat ini ya tentu kita sudah paham dari alur pengolahan nilai siswa tentunya. Itu yang paling penting. Jadi kita tahu. Jadi tidak langsung kita sudah mendapat nilai ya, kita jadi benar-benar diproses itu Bapak Ibu ya, nilainya siswa per pembelajaran, kemudian ulangan harinya benar-benar kita proses. Itu haknya siswa untuk kita proses, kemudian sampai kita mendapatkan nilai siswa yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk mengolah setiap tahap penilaian, nilainya benar-benar itu nilai siswa seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian kita selain bisa membuat penilaian ini, kita tentu akan bisa merangsek ke yang lain. Jadi kita bisa membuat aplikasi-aplikasi baru tentunya yang sangat bermanfaat bagi kita ya, bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita menjadi Bapak dan Ibu guru ya, guru yang bisa mencerdaskan anak didik bangsa untuk mencapai tujuan bangsa. Begitu Pak Adi. Oke, Pak Anwar, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih belum paham, setidaknya alurnya gitu ya Pak Anwar ya, alurnya sudah tahu. Nanti memang kalau seperti ini tidak bisa langsung paham Pak biasanya. Hanya orang-orang tentu yang expert mungkin harus mengulang lagi ya, harus menyimak ulang lagi. Nah, pada dasarnya saya secara pribadi sudah pernah Bapak Ibu membuat seperti itu. Tapi ya bukan karya sendiri, beda seperti Pak Anwar tadi membuat dari awal. Saya hanya memodifikasi dari teman, itu juga otodidak Bapak Ibu. Jadi memang seperti ini tidak sulit ya, menurut saya tidak sulit, tinggal kita sedikit
effort aja, kita kembangkan, teliti, ya. Nanti insya Allah akan bisa. Saya dulu ada pengolah nilai, ada yang sederhana, ada yang kompleks, sampai ke rapot sekolah itu pernah saya yang buatkan dari sekolah ya, untuk sekolah. Jadi digunakan untuk sampai 24 kelas gitu ya, dengan aplikasi Excel yang saya gunakan sebelum ada atau sebelum menggunakan Rapot. Nah, nanti kita di kegiatan berikutnya akan agendakan bersama Pak Anwar, dan semoga Bapak Ibu bisa bergabung kembali untuk kegiatan yang sama. Kita mulai dari awal. Nah, untuk kegiatan ini fokusnya hanya menggunakan ya Bapak Ibu ya, tidak membuat. Kalau kegiatan ini hanya menggunakan, jadi outputnya nanti Bapak Ibu bisa mengunduh atau menggunakan file dari Pak Anwar, dimodifikasi sendiri, kemudian digunakan gitu. Jadi kalau pada hari ini output yang kita harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan pengolah nilai ini, ya besok akan saya tambah untuk analisis butir soal Pak Anwar ya. Saya tambah mungkin lebih sederhana lagi ya, lebih sederhana lagi besok kita agendakan jam 10, semoga nanti Bapak Ibu bisa hadir. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, outputnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri, ya, bisa membuat sendiri dan memodifikasi dan mengembangkan. Jadi kata Pak Anwar bisa dikembangkan ke aplikasi yang lain, ya, Excel-nya ini bisa dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Harapannya depannya yang membutuhkan pengolahan angka itu bisa terfasilitasi dengan aplikasi ini ya. Itu Bapak Ibu, semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan manfaat buat kita semua, kita menjadi guru-guru yang produktif gitu ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok pagi, informasi selanjutnya daftar hadir, materi, rekaman, dan kegiatan agenda untuk besok akan kami sampaikan dalam grup. Mungkin kurang lebih 1 jam lagi, karena saya harus mengunduh file ini, kemudian mengunggahnya dulu dalam YouTube gitu ya Bapak Ibu. Mohon bersabar, segera kami informasikan jika sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar, Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya Pak Adi, sama-sama.